Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrikani. Di sekolah biasa dipanggil Ibu Ani atau Ustazah Ani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Nah, kata deskripsi berasal dari bahasa Inggris yang artinya menggambarkan atau melukiskan. Tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan pengalaman, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan agar si pembaca mendapat kesan terhadap objek yang akan kita deskripsikan, terhadap gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan si penulis, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Dengan membaca teks deskripsi, pembaca dibuat seakan-akan dia melihat, mendengar, merasakan, bahkan terlibat dalam peristiwa yang diuraikan si penulis. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha memindahkan kesan atau persepsinya kepada pembaca dengan semua perincian terhadap hal yang dideskripsikan. Dengan kata lain, melalui teks deskripsi, si penulis berusaha menciptakan kesan pada panca indera pembaca melalui imajinasi serta pendeskripsiannya. Dengan penjelasan tadi, tujuan deskripsi menjadi jelas, yaitu agar orang yang membaca teks seolah-olah sedang merasakan langsung hal yang sedang dirasakan dalam teks tersebut. Nah, setelah penjelasan tadi, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa teks deskripsi yaitu teks yang berisi tentang gambaran sesuatu, dan teks ini bertujuan agar pembaca dapat membayangkan hal yang dideskripsikan penulisnya. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Ada dua ciri teks deskripsi. Yang pertama, membahas ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan objek, tujuan, dan isinya. Berdasarkan objek, teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang si penulis. Dengan kata lain, teks deskripsi bertujuan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikannya. Bagian kedua, berdasarkan tujuan, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Pendeskripsian suatu objek tertentu berbeda dengan objek lainnya. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal atau pendapat pribadi. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek ada pada konteks tertentu. Misalnya, pada teks yang berjudul Kucingku Belang 3 atau Ayahku Lelaki Terhebatku, maka pada isi teks tersebut menggambarkan objek yang berbeda. Nah, pada bagian judul lah tergambar tujuan pada suatu teks deskripsi. Hal yang dibicarakan khusus kucing belang 3 yang memungkinkan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian pula pada teks yang berjudul Ayah Lelaki Terhebatku, maka akan dideskripsikan bahwa objek tersebut memiliki tanggapan khusus yang sesuai dengan tanggapan penulis tentang sosok ayah, yang bisa saja berbeda dengan ayah pada umumnya. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Misalnya, saat menggambarkan wisata yang indah, maka pemaparan teks akan dikonkretkan. Indahnya seperti apa? Atau saat menggambarkan ibu yang baik, akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata emosi yang kuat. Contohnya seperti pada slide ini. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus.
Contohnya warna dikhususkan pada kata merah, biru, atau kuning. Nah, ciri yang kedua, berdasarkan penggunaan bahasa terdapat 6 ciri teks. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya kata warna, menggunakan kata khusus warna merah, warna jingga atau ungu dan sebagainya. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Contoh lain, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang merah, kuning, hijau, dan biru. 3. Menggunakan kata bersinonim. Contohnya, indah memiliki makna sinonim elok, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya, majas, lembutnya pasir di pantai seperti tepung. Atau majas lain, angin pantai dengan lembut mengelus wajahku. Nah, yang kelima, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya, kita menggunakan, si penulis menggunakan kata ganti kelinciku, adikku, ayahku, ibuku, dan kata ganti orang yang lain. Yang keenam, menggunakan bahasa yang menggambarkan dengan rinci, sehingga pembaca mendapat cerapan panca indera, seolah-olah si pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan si penulis. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengertian teks deskripsi beserta tujuan dan ciri-cirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.